rasanya materinya kurang mendalam gitu ya, atau kurang sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan. Nah, tapi di sini perkenalkan adik-adik mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen. Nama saya Ratih. Saya panjangnya Ratih Ayu Apsari. Saya kenal Mas Irfan karena Mas Irfan adalah teman dari teman saya. Jadi kami sudah kenal beberapa tahun yang lalu. Itu waktu saya menyelesaikan studi S2 saya. Nah, saya saat ini adalah staf pengajar di jurusan Pendidikan Matematika Universitas Mataram. Setelah sebelumnya itu sebagai dosen di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, buat semuanya yang baru gabung, mohon kerjasamanya supaya mohon di mute dulu audionya, dinonaktifkan dulu videonya, audionya kalau videonya tidak masalah, jadi audionya dulu. Terus nanti kalau misalnya ada yang ingin disampaikan ketika saya bicara itu silahkan diaktifkan kembali saja audionya. Nah, jadi di sini kita sistemnya belajar sambil santai aja. Jadi kalau ada yang ingin disampaikan bisa langsung diklik lagi gitu, kayak langsung aja di audionya diaktifkan kemudian mulai bicara gitu. Mohon maaf juga ini karena lagi di rumah jadi ada suara-suara juga dari luar. Nah, teman-teman semua, hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana memilih topik riset pada tren yang ada di pendidikan matematika. Jadi slide ini juga akan saya bagikan, mudah-mudahan bisa membantu gitu ya. Jadi ini di sini, apakah Anda adalah mahasiswa semester terakhir gitu ya, third year, jadi tahun ketiga semester 6 yang sedang ingin berjuang untuk menyusun skripsi, tugas akhir kalian, skripsi kalian, dan mempertanyakan, aduh ngapain ya saya di skripsi saya, buat apa ya buat skripsi saya, kayak gitu. Nah, jika benar, jika kalian menjawab iya untuk ketiga pertanyaan ini, maka materi ini diharapkan mampu membantu adik-adik semua, teman-teman semua dalam mencari topik riset untuk nantinya menyusun skripsi atau melakukan penelitian kecil-kecilan untuk diterbitkan di jurnal. Sekali lagi, tolong audionya di-mute dulu. Nah, kalau kita bicara tentang ide, sebenarnya kita itu menemukan ide atau kita menciptakan ide sih, kayak gitu. Apakah kalau kita bilang kita mencari ide, apakah ide itu awalnya hilang, kemudian kita harus mencari kemana-mana dan membawanya kembali ke tempat yang seharusnya, karena kan hilang dan kita mencari dan kita menemukan gitu ya. Kalau menemukan berarti awalnya sempat hilang dan kemudian kita mampu mengembalikannya ke tempat yang awal. Atau sebenarnya kita membuat ide itu. Awalnya itu ada di kepala kita semua, dan kemudian kita membawanya ke atas meja, jadi ke tempat diskusi. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih sepakat bahwa ide itu diciptakan. Kita membuat ide itu ada dari kepala kita dan membuatnya nyata untuk dihidangkan di atas meja. Di atas meja itu kiasan juga, jadi kayak di tempat diskusi kita. Nah, sebelum kita beranjak jauh, saya mau ajak teman-teman semua, adik-adik mahasiswa untuk masuk ke dalam survei kecil-kecilan. Jadi, tolong masuk ke link berikut, bisa di copy paste. Sebentar. Ini saya copy paste di chat room aja ya. Baik, silahkan dicoba. Coba masuk ke halaman survei tersebut. Jadi nanti ada 2 pertanyaan. Sudah masuk ke halamannya? Nah, nanti kita masuk di halaman ini. Jadi teman-teman semua bisa klik, saya sudah salin di halaman chat, itu ada survei, sedikit survei untuk membuka
hari ini. Jadi pertanyaannya adalah topik menarik untuk adik-adik semua, untuk teman-teman semua. Silahkan ketik satu kata saja atau satu frase kalau misalnya mau bilang pendidikan untuk kebutuhan khusus kayak gitu, itu satu frase boleh, atau misalnya model matematika itu juga satu frase. Jadi ini udah ada yang masuk nih surveinya, baru satu tentang pendidikan, baru satu orang yang terlibat. Ayo semuanya dicoba. Oke, ada pendidikan budaya, kemudian ada slow learner, intervensi berpikir. Semuanya bisa lihat ya di slide yang dibagikan di depan, di layar semuanya. Ayo dilanjutkan, baru 5 orang. Ada siapa lagi ini? Baru 5 orang yang terlibat. Etnomatematika, pengembangan bahan ajar, karakter, joyful learning, problem solving, pengembangan modul, penilaian karakter. Oke, yang sudah menjawab nomor 1 langsung di next ke nomor 2 ya. Di nomor 2 ada pertanyaan terkait dengan, oh bukan. Di nomor 2 nanti ada pertanyaan terkait dengan topik populer, topik yang menurut Anda lagi banyak diomongin oleh orang lain. Jadi yang pertama, pertanyaan pertama adalah topik yang menarik, yang kalian rasa menarik dari pengalaman kalian, apa saja. Yang jelas itu menarik untuk kalian, menarik untuk teman-teman semua. Kayak kita pingin gitu tahu lebih banyak tentang itu. Jadi pengembangan LKS, ada yang bilang pengembangan modul. Jadi topik itu misalnya kita mau belajar tentang pembelajaran yang kooperatif, penggunaan komputer di kelas, desain research, ada yang nulis desain research. Ayo, baru 17 orang ini yang menjawab dari 43 partisipan. Ayo ditunggu jawabannya. Apa saja yang menurut kita menarik dari pengalaman kita? Jadi tidak dalam bentuk judul ya, yang penting sesuatu yang dianggap menarik ya, misalnya berpikir kritis, atau misalnya higher order thinking, atau soal olimpiade, atau masalah PISA, dan sebagainya. Jadi apapun yang dirasa menarik, itu silakan untuk ditulis dalam satu frase itu saja. Baru 18 orang nih dari 40 partisipan. Ayo. Adik-adik mahasiswa pastinya punya dong pemikiran-pemikiran terkait dengan topik menarik. Dan kalau sudah masuk ke topik populer, penyebaran COVID. Oke, generalisasi matematis, masalah dari masa lalu. Oke. Kontekstual, pembelajaran kontekstual, etnomatematika, computational thinking, ada yang bicara strategi pembelajaran, ada yang bicara media pembelajaran. Jadi baru 8 orang yang vote untuk topik populer. Jadi topik menarik adalah yang bagi teman-teman menarik, topik populer adalah apa yang teman-teman pikir orang lain sedang bicarakan gitu ya. Jadi silahkan ditulis berdasarkan pengalamannya, apa saja boleh di sini topik yang teman-teman rasa menarik, dan juga topik yang teman-teman rasa banyak nih yang lagi bicarakan tentang ini gitu. Oke, ada yang bicara homeschooling, ada yang bicara media elektronik, ada yang bahas lockdown. Iya, lockdown, makanya kita juga kuliah umumnya lewat Zoom ya. COVID-19 ada bahasan mengenai COVID-19, ini ada 3 penyebarannya COVID-19 secara umum, dan ada yang bilang lockdown-nya. Apalagi, ayo. Yes, cuma 18 orang nih yang mau vote dari 47 partisipan yang ada. Sayang banget. Saya tunggu 1 menit lagi. Jadi tinggal dimasukkan aja di pertanyaan. Begitu masuk ke link yang tadi dibagikan via chat, itu langsung aja teman-teman ketik apa yang menurut teman-teman adalah topik yang menarik, topik matematika yang menarik ya, di bidang pendidikan matematika, dan itu menarik teman-teman. Jadi nggak usah yang lain di sini, tanyakan sama diri sendiri, buat saya topik yang menarik itu adalah geometri misalnya. Silahkan
Terus kalau yang di topik populernya, yang kira-kira menurut teman-teman sedang banyak nih yang ngomongin di luar sana, study from home, distance learning ya istilahnya. Partisipan semakin banyak, ayo ditunggu jawabannya nih. Kita lihat topik yang menarik, kemudian nanti topik yang populer. Jadi kita akan bandingkan nanti hasilnya apa yang teman-teman anggap sebagai sesuatu yang populer. Misalnya teman-teman silahkan adik-adik bisa jawab lagi sambil saya lanjutkan pembahasannya. Nah, jadi tadi sudah survei. Nah, topik kita hari ini adalah trends di pendidikan bidang pendidikan matematika. Sebenarnya apa sih tren itu? Nah, kalau kita cek di kamus Cambridge, itu tren itu sebenarnya adalah apa sih yang sedang dilakukan seseorang saat ini? General development artinya perkembangan umum, atau change in a situation, perubahan dari situasi, atau terkait dengan bagaimana seseorang bertingkah laku. Atau juga bisa didefinisikan sebagai perkembangan terbaru terkait dengan sesuatu. New development in certain thing. Ada tren misalnya tren phone, di mana HP yang sekarang saat ini lagi digandrungi oleh masyarakat. Nah, kalau di pendidikan matematika gimana trennya? Nah, berarti tren itu apa sih yang lagi dibutuhkan sama pendidik dan peserta didik, sehingga pembelajaran di pembelajaran matematika itu bisa jadi lebih baik, bisa jadi lebih nyaman pergerakannya, dan yang pastinya yang belajar matematika itu bisa lebih menikmati ketika belajar. Jadi, siapa sih sebenarnya yang menentukan tren? Jadi, siapa yang bisa bilang, ini tren, ini bukan tren? Gitu. Pasti kembali lagi ke manusianya, ya kan? Sebenarnya manusia sendiri yang akan menentukan suatu hal apakah dia berupa tren atau bukan, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Jadi contohnya nih, kalau misalnya saat ini karena kita lagi dianjurkan untuk bekerja dan belajar dari rumah, otomatis tren kita adalah tentang study from home. Everyone talking about how to study from home. Guru-guru semua bingung bagaimana cara mengelola kelas yang bermakna dari jarak jauh ketika dia tidak bisa kontrol siswanya untuk duduk di bangku seperti yang biasa dia lakukan, ya. Kemudian siswa juga berbicara terus ya tentang, wah gimana ini mahasiswa ribut terus, ada tugasnya banyak sekali, tidak biasa dilakukan pembelajaran mandiri, karena biasanya duduk di kelas, kerjakan 1-2 soal, dan itu pun kalau tidak kerjakan, ya nanti ada teman yang akan mengerjakan di depan, jadi santai. Nah, ketika study from home, ternyata dosennya minta semua orang harus kumpulkan. Nah, terjadilah kebingungan-kebingungan itu. Jadi, yang awalnya pembelajaran jarak jauh itu bukan sesuatu yang banyak dibicarakan, bukan tren di masyarakat, sekarang menjadi sesuatu yang tren. Jadi, siapa yang menentukan tren? Ya, kembali lagi manusia itu sendiri. Bergantung dari situasi, kondisi, dan apa yang dibutuhkan, supaya bisa mendukung kegiatan atau aktivitas manusia pada saat itu. Nah, bisa nggak sih tren itu kembali setelah sekian tahun berjalan? Jadi bisa nggak tren yang lama itu kembali hits kayak gitu? Nah, kalau kita lihat tren berbusana, tren baju, model rambut, itu kan sering banget ya, kayak yang lama itu kayak recycle, dia kayak lagi kembali siklusnya, menjadi sesuatu yang booming di masyarakat. Nah, kalau tema topik-topik matematika atau pendidikan matematika, mungkin tidak ya, kita kembali lagi ke era sebelumnya. Jadi apa yang pernah menjadi tren di masa lalu, itu mungkin tidak sih kembali di masa kini, kayak gitu.
Pertanyaan yang berikutnya, gimana sih kita tahu bahwa sesuatu hal itu sedang update, jadi sedang populer, merupakan tren. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita tahu ya, kalau itu adalah hal yang up to date, pasti semua banyak orang sedang membicarakan hal tersebut, ya kan? Jadi kalau untuk tahu, untuk ngecek apakah itu tren atau bukan, itu kita cukup cari tahu banyak tidak yang bicara tentang hal tersebut. Kalau di dunia pendidikan, kita bisa lihat banyak tidak jurnal dan buku yang membahas hal tersebut. Oke, kita lihat lagi ya. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Bisakah tren itu kembali setelah sekian tahun melalui pertanyaan-pertanyaan berikut? Adik-adik teman-teman semua pernah dengar Merdeka Belajar? Tentunya sekarang istilah Merdeka Belajar ini sesuatu yang lagi hype, jadi lagi trending banget, semua orang bilang Merdeka Belajar, kampus merdeka, menjadi orang yang merdeka ketika belajar. Orang-orang banyak yang bicara tentang itu, media banyak meliput, dan sekarang tulisan-tulisan, jurnal, artikel, publikasinya, dan sampai seminar-seminar juga banyak yang membahas tentang Merdeka Belajar. Tapi sebenarnya apakah itu benar-benar hal yang sangat baru? Sebenarnya tidak, karena adik-adik kan di sini dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa ya, jadi satu jalur sama Taman Siswanya Ki Hajar Dewantara. Nah, adik-adik kalau baca lagi tulisan-tulisan yang dulu terkait dengan Ki Hajar Dewantara, adik-adik akan lihat bagaimana beliau memperjuangkan kemerdekaan dalam belajar. Jadi bagaimana setiap orang itu bisa menjadi pribadi yang merdeka ketika belajar dan melalui belajar. Jadi tujuan dari belajar adalah untuk memerdekakan manusia, dan ketika manusia itu belajar, dia harus dibebaskan, dia harus merdeka, kayak gitu. Nah, jadi dan sekarang itu menjadi satu hal yang sangat tren gitu. Jadi semua orang talk about Merdeka Belajar. Setelah berpuluh-puluh tahun yang lalu itu sempat menjadi topik yang diusung oleh tokoh pendidikan nasional kita Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut adik-adik, mungkinkah tren itu kembali? Sangat mungkin. Sekarang saya kasih contoh yang kedua. Nah, ini untuk yang tadi nulis etnomatematika, pernah dengar tentang Chandra Sengkala tidak? Ini salah satu contoh saja. Jadi, kalau misalnya adik-adik di Jogja itu familiar dengan kalender Jawa yang dulu, yang kalender Pawukon, itu sama kalender yang di Bali. Jadi, Bali Jawa itu memang punya hubungan kekerabatan budaya yang sangat dekat. Dan salah satunya adalah di bidang perkalenderan gitu ya. Jadi ada kalender Bali, kalender kalau sampai saat ini di Bali masih digunakan kalender Saka Bali. Tapi kalau nanti saya akan tunjukkan ke contohnya setelah selesai presentasi. Nah, kalau di Jawa mungkin sudah sedikit yang gunakan, tapi dari sana, dari konsep kalender Pawukon ini, sebenarnya ada satu lagi yang disebut dengan Chandra Sengkala. Nah, Chandra Sengkala ini adalah kronogram. Kronogram itu artinya kita merepresentasi angka tahun itu ke dalam sebuah fase yang bermakna. Jadi contoh sengkala yang terkenal itu adalah tahun 1400 yang menandai kejatuhan Majapahit. Itu tahunnya disebut dengan Sirna Ilang Kertaning Bumi. Saya akan ketikkan di kolom komentar. Sirna Ilang Kertaning Bumi. Nah, setiap kata dalam frase ini mewakili satu buah huruf, jadi sirna itu adalah 0, ilang juga adalah 0, kertaning adalah 4, dan bumi adalah 1. Jadi itu penanda tahun 1400. Nah, menarik sekali kan karena ternyata place value, nilai tempat yang berlaku di Chandra Sengkala itu mirip dengan yang kita gunakan saat ini, hanya saja ordernya urutannya dibalik. Jadi bukan dimulai dari angka yang paling besar, bukan dari bilangan yang paling besar, tempat yang paling besar, tapi justru dari satuan, kemudian dilanjutkan puluhan, dilanjutkan ratusan dan ribuan. Nah, itu adalah contoh dari etnomatematika. Nah, Chandra Sengkala ini juga digunakan di banyak kerajaan, salah satunya itu di Keraton Yogyakarta sendiri, itu ada, saya lupa
sengkalanya, tapi ada di situ di naga, di gapura naganya itu menunjuk tahun pembuatannya juga. Jadi dari sana kita bisa lihat, dan itu sekarang adalah salah satu topik yang banyak dibicarakan di berbagai belahan dunia terkait dengan etnomatematika, matematika yang digunakan oleh orang-orang atau sekelompok orang atau profesi tertentu yang kelihatannya bukan matematikawan. Jadi dia tidak mendapat matematika formal di sekolah, tapi bisa menggunakan matematika itu. Nah, Chandra Sengkala ini adalah salah satu contoh apa yang menjadi topik berpuluh-puluh tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu mungkin, karena kalau di Bali sendiri, prasasti Canggal, prasasti tertua yang memuat Chandra Sengkala ini, dia itu umurnya dibuat pada tahun ratusan Masehi. Jadi belum seribuan, masih ratusan Masehi dia sudah ada Chandra Sengkala itu. Nah, jadi sangat mungkin kan dia kembali menjadi tren di abad-abad berikutnya. Bayangkan kalau adik-adik bawa materi ini tentang bilangan nilai tempat ini ke kelas, di kelas adik-adik nanti ketika menjadi guru dan ajak siswanya untuk main-main dengan itu, menarik sekali. Nah, yang berikutnya lagi, pernah dengar tentang STEM? Jadi matematika tidak lagi akan berdiri sendiri, tapi terintegrasi dengan banyak hal. Science, teknologi, engineering salah satunya. Ada juga yang mengintegrasikan dengan art, dengan seni, dan ada juga yang mengintegrasikan dengan dunia robotik gitu. Nah, apakah STEM ini benar-benar sesuatu yang baru? Nah, secara istilah mungkin sesuatu yang baru. Tapi secara praktikal, apakah integrasi matematika dengan bidang-bidang lain itu benar-benar sesuatu yang baru? Nah, adik-adik nanti bisa cek, bisa browsing gitu, apa sih kaitan matematika dengan bidang-bidang yang lain, matematika dengan sains, matematika dengan teknologi, matematika dengan kesenian, dengan art, kayak gitu. Ada satu contoh yang mau saya perlihatkan di sini, karena saya tertarik sekali dengan integrasi matematika dengan bidang lain ya. Jadi, Escher pattern, bentar. Saya mau share ini. Nah, di sini saya sedang membagikan gambar-gambar terkait dengan pola Escher. Jadi, Escher ini adalah seorang pelukis yang menggunakan prinsip matematika dalam menggambar. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, nah ini bentuk yang sama seperti di copy paste tapi agak sedikit diputar kayak gitu ya. Jadi bendanya sama, ini ikan, sama dia ikannya, tapi dia seperti diputar-putar sampai seluruh ruang di persegi ini terpenuhi, dan ini ada banyak sekali contoh-contohnya, dan kelihatannya ini hanya pekerjaan tukang gambar ya kan, dia adalah pelukis. Oh, jadi ini adalah karya lukis. Nah, kalau adik-adik cari tahu lebih lanjut, sebenarnya dia menggunakan prinsip matematika di sini. Prinsip matematikanya seperti apa bisa dicari lebih lanjut lagi nanti. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini? Dan karya tentang penggunaan integrasi matematika dengan yang lain-lain ini sudah dilakukan sejak lama. Jadi seperti contoh Escher pattern tadi itu sudah dipraktekkan sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Tapi sekali ini dia menjadi sesuatu yang booming lagi dalam wujud STEM. Jadi integrasi sains, teknologi, engineering, and mathematics di dalam kehidupan sehari-hari. Atau di dalam suatu penciptaan karya, ya. Jadi kesannya dia adalah sesuatu yang baru. STEM nih baru gitu, sangat baru, lagi tren nih sekarang. Tapi prakteknya sebenarnya dia juga sudah ada sejak dulu. Nah, sekarang yang tadi kita sempat bahas terkait dengan distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Tahun lalu, atau jangankan tahun lalu, bulan lalu ya, Februari,
pernahkah adik-adik berpikir bahwa kita, pernahkah adik-adik berpikir sebelumnya, karena terus terang saya awalnya sangat tidak menduga kalau ini akan menjadi bagian yang sangat kritikal dalam kehidupan saya. Awalnya distance learning, pembelajaran jarak jauh, saya gunakan sebagai komplement, jadi supaya saya lebih tahu sesuatu, saya belajar. Saya suka ambil perkuliahan jarak jauh, yang tentunya yang gratis-gratis gitu ya, misalnya bisa dilihat di Coursera, di situ. Tapi tidak pernah menyangka kalau saya harus ngajar dengan mutlak syaratnya harus jarak jauh, tidak bisa lagi melihat mahasiswa saya. Nah, inilah contoh bagaimana tren itu bisa sangat berubah tergantung dengan situasi dan kondisi yang ada. Dan apa yang awalnya bukan tren, awalnya dia hanya suplemen ya, dia hanya pelengkap saja, dia tidak bermaksud untuk substitusi langsung, tapi karena keadaan kita saat ini, situasi kita saat ini, dia justru menjadi yang utama, kayak gitu. Dan ini sesuatu yang benar-benar mendadak, dan ya itulah sekarang jadi tren, semua orang mulai bicara tentang gimana ini distance learning, kita pakai apa distance learning, salah satu medianya kan Zoom ini ya. Awalnya orang yang pakai Zoom ini cuman mungkin hanya pebisnis yang perlu rapat jarak jauh kayak gitu, dan sekarang Zoom itu digunakan di mana-mana. Platform-platform seperti ini digunakan di mana-mana oleh dunia pendidikan juga terutama. Nah, sekarang kita mulai bertanya-tanya apa lagi yang bisa kita lakukan di distance learning ini. Kita akan lanjutkan dulu materinya. Sebentar. Baik, ide. Kita kembali lagi ke tadi, respon teman tadi terkait dengan apa yang teman-teman pikir sebagai suatu ide yang menarik dan apa yang teman-teman pikir sebagai topik yang populer, topik yang lagi jadi tren. Coba kita lihat sekali lagi hasilnya. Sebentar. 5 menit lagi ya, Mbak Ratih ya. Oke, siap. Oke. Nah, jadi ada 17 ada beberapa yang sudah menjawab, 17 dan 21. Nah, kalau kita lihat di sini topik menarik dengan topik populer, apakah adik-adik semua di sini, teman-teman semua di sini menuliskan hal yang sama untuk sesuatu yang dianggap populer dan menarik tadi? Bisakah kita melihat kebaruan dari apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang menarik? Nah, jadi gimana caranya? Yang pertama kita refleksi dari diri kita sendiri. Apakah kita punya kesulitan dalam topik tertentu di matematika? Kemudian kita juga bisa, ataukah ada sesuatu yang membuat kita tertarik untuk belajar? Jadi bisa dari difficulties, dari kesulitan, bisa juga dari sesuatu yang adik-adik suka. Kemudian kita bisa melihat di teman-teman sekitar kita, keluarga kita, apakah mereka mengalami atau dari apa namanya, teman-teman bisa atau bisa dari saudara, teman, keluarga, anak didik, murid privat gitu. Kita bisakah dia ada kesulitan ketika belajar, ada sadar, ternyata kakek saya cepet banget ya kalau ngitung ya, padahal dia nggak pakai kalkulator gitu. Atau misalnya apalah tentang hal-hal yang mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari, walaupun dia kelihatannya tidak oret-oret dulu, tidak pakai rumus dulu, dan tidak pernah belajar matematika itu sendiri. Nah, satu lagi, adik-adik, coba tolong masuk ke halaman survei berikutnya. Jadi di survei kali ini pertanyaannya sederhana, yang tadi ditulis, saya udah kirim linknya. Nah, yang tadi dipilih sebagai topik menarik, apakah itu dan topik populer, apakah itu sesuatu yang teman-teman suka atau teman-teman bagus di bidang itu, atau justru yang adik-adik tidak bisa atau adik-adik tidak sukai. Jadi kayak misalnya gini, saya tidak terlalu, kayak saya sendiri misalnya, saya refleksi ke diri saya tidak terlalu bisa membaca peta, jadi spatial ability saya kurang baik. Nah,
itu bisa jadi topik yang sangat menarik. Jadi walaupun saya tidak bagus di bidang itu, tapi saya merasa ada kesulitan diri saya di sana dan saya jadi tahu apa sih yang bisa membantu saya belajar lebih baik lagi. Nah, silakan adik-adik bisa masuk ke link survei yang barusan saya share. Dan nanti jawabannya akan langsung masuk ke layar. Oke? Jadi sebenarnya kita mau bilang sesuatu itu tren atau tidak, itu bergantung dari bagaimana kita memformulasikannya dan mengambil sudut pandang dari itu tadi. Kemudian, dan gimana kita membuatnya dengan baik, itu ya, melalui observasi, melalui penelitian pendahulu, bisa juga dari membaca hasil-hasil penelitian sebelumnya. Dengan mengkombinasikan itu semua, kita bisa menciptakan ide kita sendiri yang kreatif, punya kebaruan, asli karena ide kita kan jadi original, dan tetap up to date dengan apa yang dibutuhkan situasi dan kondisi saat ini. Bagaimana menjamin novelty-nya? Nah, ketika adik-adik semua itu merefleksi dari pengalaman sendiri, itu akan menjadi sesuatu yang original, yang orang lain tidak akan berpikir sama persis seperti kita. Jadi itu semua tergantung dari pengalaman kita, tergantung dari hasil observasi kita dengan lingkungan, dengan keadaan sehari-hari gitu. Nah, contohnya nih, adik-adik yang sekarang harus mengalami distance learning, pastinya sudah refleksi kan? Wah, ternyata kalau kuliahnya tugas-tugas aja, saya tidak suka. Jadi kalau nanti jadi guru, jangan kebanyakan ngasih tugas, mahasiswa saya juga pasti tidak akan suka. Nah, selama distance learning ini apa sih yang saya suka? Nah, dari sana diformulasi, kemudian diformulasi lagi dengan apa sih yang membantu saya belajar selama saya belajar dari jarak jauh itu, dan seterusnya sampai kemudian akan mengerucut ke suatu ide. Nah, ide tadi itu dikembangkan, bisa dilakukan studi awal kecil-kecilan dengan mengembangkan penelitian skala kecil ya, kayak misalnya uji coba sama teman dulu, atau uji coba sama saudara, sama murid lesnya, kayak gitu. Sampai kemudian nanti dikembangkan ke skala yang lebih besar. Nah, adik-adik semua, terima kasih yang sudah terlibat dalam survei tadi, karena melalui survei tadi saya sudah dapat satu topik riset lagi terkait dengan faktor yang mempengaruhi pilihan mahasiswa dalam menentukan topik risetnya untuk skripsi. Jadi nanti adik-adik sudah jawab beberapa topik menarik, kemudian topik populer, kemudian nanti dijawab juga terkait dengan apakah topik yang tadi ditulis di dua tempat itu adalah sesuatu yang disukai atau justru sesuatu yang menjadi kesulitan. Nah, nanti dari sana akan ditelaah lebih lanjut dan bisa menjadi sebuah artikel yang utuh. Jadi sederhana kan? Saya nggak lagi bercanda, saya beneran jadi punya data baru nih, dan sesederhana itulah kita bisa memulai riset kita. Jadi kita bisa mulai yang kecil untuk membuat sesuatu yang besar di kemudian hari. Dengan langkah-langkah refleksi diri, membaca literatur, kemudian kita bisa observasi, ya. Kemudian kita uji coba. Nah, setelah itu hasil uji cobanya kita refleksi lagi, kita membaca, cari tahu lagi, dan sebagainya. Nah, keseluruhan topik tadi itu bisa digunakan untuk membuat topik riset yang lebih besar, misalnya pengembangan, tadi kan ada yang buat desain pembelajaran, desain research gitu ya. Nah, sama, kita bisa mengembangkan bagaimana sih sebenarnya langkah-langkah untuk atau pengembangan kuliah yang bisa membantu pengembangan materi ajar tertentu atau pengembangan mata kuliah tertentu yang dapat membantu mahasiswa dari metode penelitian sampai benar-benar diterapkan sebagai skripsi. Penelitiannya lebih besar nantinya, begitu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa diisi linknya ya, yang udah saya share lagi di kolom komentar di sana. Bisa bisa coba tolong diisi, kemudian nanti saya akan refleksi hasilnya bagaimana. Terima kasih semuanya, saya kembalikan lagi ke Mas Irfan. Oke, terima kasih Mbak Ratih, luar biasa sekali. Jadi untuk meneliti itu gampang ya. Sambil ngisi itu juga sudah dapat datanya, dan nanti bentar lagi muncul papernya ini tentu. Saya rasa. Ya, mudah-mudahan. Kami tunggu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
Ya tadi memilih topik penelitian. Oke, untuk Iya, yang tapi selanjutnya ini nanti Pak Wahyu dulu, baru nanti ada sesi tanya jawab gitu. Gitu aja ya, biar nanti ya boleh sekalian. kayak gitu aja. Oke. Jadi nanti kita ke Pak Wahyu. Mana Pak Wahyu? Halo Pak Wahyu. Wah, Pak Wahyu ini sedang bersiap-siap. Nah, siap belum Pak Wahyu? Mau Oke sih. berkisah tentang apa ini? Ya, saya sapa dulu nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, menjelang siang. Waalaikumsalam Salam sejahtera warahmatullahi buat kita semua. Ini saya lihat banyak ada Pak Anton juga nih dari Purwokerto, kawan saya nih, Pak Dr. Anton. Kemudian saya lihat ada Pak Leo nih dari Indra Prasta, kita bertemu di Maya lagi nih. Pak Adi Widodo, terus ada mentor saya juga tadi saya lihat Pak Ruli Pak Ruli Carita. Carita Indra Brahmana. Ui. Ya, jadi mohon izin ini saya chat aja karena Ini kayaknya kemarin bentar lagi off dulu ini, kemudian masuk lagi. begitu.